Cowok ini takut banget karena dia dikejar sama pria berdasi yang mukanya rata, nggak ada hidung, mata, dan telinganya. Si cowok kabur ke hutan dan sembunyi. Untungnya pria muka rata itu udah pergi. Si cowok jadi lega banget. Tiba-tiba dia ngedengar ada suara orang jalan ke arah dia dari belakang. Si cowok langsung noleh. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang mukanya juga rata, ngejar cowok ini. Nggak hanya itu, wanita ini juga ngebawa seorang bocil muka rata juga yang kayaknya itu anak dia. Si cowok ketakutan banget. Dia lari sampai ke jalan. Pas ngelihat jalan, dia jadi keingat kalau sebelumnya dia pernah ngalamin kecelakaan parah. Ternyata karena kecelakaan itu si cowok jadi hilang ingatan. Dia nggak bisa ngenalin wajah ayahnya yang pria berdasi ini dan ibunya wanita ini, terus juga adiknya. Jadi itu kenapa dia ngelihat wajah keluarganya jadi kayak muka rata. Di kota ini terjadi fenomena aneh di mana semua orang gak bisa tidur kecuali orang-orang spesial. Nah, anak wanita ini termasuk orang spesial. Dia bisa tidur nggak kayak yang lainnya. Tapi anaknya malah jadi banyak incaran semua orang buat dijadiin tumbal. Atau enggak tubuhnya dipakai buat nemuin obat dari fenomena ini. Si wanita nggak mau itu terjadi. Dia berusaha buat nyelamatin anaknya. Tapi masalahnya anaknya dibawa sama ibunya ke tempat ibadah. Nah, di tempat ibadah ini semua orang udah tahu tentang anak spesial wanita ini. Mereka jadi rusuh banget buat ngerebutin si bocil. Untungnya ibu si wanita berhasil nyembunyiin si bocil dan wanita ini pun kabur ngebawa kedua anaknya. Di kota ini terjadi fenomena aneh di mana semua orang gak bisa tidur kecuali orang-orang spesial. Nah, wanita ini punya anak spesial yang bisa tidur nggak kayak yang lainnya. Jadi anaknya diincar sama banyak orang buat dijadiin objek penelitian buat nyembuhin fenomena aneh ini. Awalnya si wanita nggak mau anaknya dijadiin objek penelitian, tapi karena nggak punya pilihan lain, terpaksa dia pun harus mau nganterin anaknya buat dijadiin objek penelitian. Sebelum nganterin anaknya ke sana, si wanita pergi lebih dulu buat ngecek apakah di sana aman buat anaknya. Pas datang ke sana, dia jadi berubah pikiran karena dokter yang ngelakuin penelitian itu udah pada nggak waras akibat nggak tidur berhari-hari. Dia jadi khawatir anaknya nggak bakal aman di sana. Pas dia mau pergi dari sana, anaknya malah datang dan nyerahin diri karena dia ngira kalau ibunya ini ditahan sama tentara di lab itu. Ya, jadinya anaknya pun dibawa ke labor penelitian itu. Wanita ini mau nyelamatin anaknya yang mau dijadiin objek penelitian sama dokter yang pikirannya udah gak karuan karena udah berhari-hari gak tidur. Jadi di kota ini ada fenomena aneh di mana semua orang gak bisa tidur kecuali orang-orang spesial. Nah, anaknya wanita ini termasuk anak spesial yang bisa tidur. Dia dijadiin objek penelitian buat nyembuhin fenomena aneh ini. Tapi karena dokter penelitiannya gak tidur berhari-hari, si bocil hampir aja dalam bahaya. Untungnya si wanita bisa dengan cepat nyelamatin anaknya. Dia pun cepat-cepat pergi dari labor penelitian itu bersama anaknya. Istri pria ini tiba-tiba hilang di hari ulang tahun pernikahan mereka. Rumahnya kayak berantakan, kayak habis dirampok, tapi nggak ada tanda-tanda siapa pelakunya. Polisi mulai curiga sama pria ini, apalagi mereka nemuin diari istrinya yang isinya bikin shock. Istrinya cerita kalau dia takut suaminya bakal ngabisin dia, dan makin banyak bukti yang nunjukin kalau hubungan mereka nggak harmonis. Media mulai heboh dan mereka bikin si pria kelihatan kayak tersangka utama. Semua orang mulai percaya kalau si pria ini pelakunya, karena dia terlihat nggak sedih-sedih amat pas istrinya hilang. Si pria makin terpojok sama situasi ini guys, tapi apa benar dia yang bersalah? Ada seorang ibu yang dituduh ngeracunin tamu di acara pemakaman suaminya. Kejadian ini bikin semua orang heboh. Anaknya yang seorang wanita pengacara kece nggak percaya kalau nyokapnya bersalah. Dia nekat balik ke kampung halamannya buat nyelidikin kasus ini. Dia mulai nanya-nanya ke warga desa dan dia dapat info tentang permainan orang dalam yang nyangkut di kasus ibunya. Bukan cuman itu, dia juga nemuin bukti-bukti yang menunjukkan ada korupsi besar di balik kasus ini. Setiap kali dia deketin kebenaran, makin banyak yang berusaha ngehalangin dia. Ini jadi semakin berbahaya dan si wanita makin yakin ibunya pasti dijebak. Saat kekasih pria ini datang ke rumah, dia nggak dengar suara kekasihnya karena dia lagi asik nulis jurnal sambil dengerin musik. Si wanita pun memutuskan untuk ke kamar anaknya dan pengen mendekatinya. Soalnya anak ini sebelumnya belum suka sama dia. Dia pengen banget bisa akrab sama bocil itu, jadi ngajak main bareng. Tapi si bocil ini malah bilang kalau dia udah main sama Charlie, teman hayalannya yang sekarang lagi sembunyi di lemari pakaian. Si wanita ikut-ikutan main dan mulai nyari Charlie bareng si bocil. Pas mau buka lemari, tiba-tiba wajah si wanita berubah ketakutan. Dia seolah-olah ngeliat sesuatu yang mengerikan dan tanpa sadar mundur ke arah jendela sampai akhirnya dia jatuh. Di sisi lain, si pria bangun dari tidurnya setelah nulis jurnal dan pas dia ke kamar anaknya, dia lihat kaca jendelanya pecah. Dia tanya ke anaknya apa yang terjadi, tapi anaknya malah nggak jawab. Ibu dan anak perempuannya ini punya hubungannya dekat banget. Mereka sering main bareng, terutama petak umpet yang jadi permainan favorit si anak. Sang ayah sering ikut nonton dari jauh sambil senyum-senyum ngeliat kebahagiaan dua orang yang paling dia sayangi ini. Tapi semuanya berubah di suatu malam yang mencekam. Sang ayah tiba-tiba kebangun karena mimpi aneh dan nyadar kalau istrinya nggak ada di sampingnya. Pas dicek ke kamar mandi, dia kaget banget karena nemuin istrinya udah nggak bernyawa dengan darah di mana-mana. Ternyata istrinya bundir guys. Sayangnya anak mereka juga ngelihat kejadian tragis itu. Sejak saat itu si anak jadi murung banget dan trauma berat. Kehilangan ibunya bikin dia berubah.
Aneh banget, ada kasus penculikan bocil yang pelakunya itu seorang pria dengan IQ setara anak 10 tahun. Masalahnya polisi nggak bisa pakai kekerasan buat interogasi dia. Dan kalau dalam 24 jam nggak ada bukti, pelaku harus dibebasin. Polisi yang ditugasin pun frustasi banget. Polisi yang frustasi ini coba cari korban ke rumah orang-orang yang pernah kena kasus yang sama. Sampailah dia di rumah mantan pendeta. Di sana dia malah nemuin jasad seorang serial killer yang suka ngabisin bocil. Pendeta bilang 5 tahun lalu killer itu datang buat penembusan dosa. Nah, baru satu kasus belum selesai, malah ketemu kasus yang lain. Sementara itu orang-orang lagi nyari 2 bocil yang hilang itu di sepanjang sungai. Takut mereka hanyut, tapi nggak nemu jasad mereka. Di sisi lain, ayah bocil itu dengar kabar kalau pelaku bakal dibebasin hari itu juga. Tentu aja dia marah banget, tapi polisi nggak bisa tahan pelaku lebih lama karena itu bertentangan sama hukum. Istri dari pria ini tiba-tiba hilang. Polisi mulai investigasi, tapi anehnya semua bukti malah nunjukin kalau si pria tuh pelakunya. Dari diari istrinya yang cerita kalau dia takut si pria bakal ngabisin dia, sampai media yang menggambarkan si pria sebagai monster. Keadaan makin kacau saat ketahuan si pria punya selingkuhan. Semua orang makin yakin si pria yang bunuh istrinya buat bebasin diri dari pernikahan. Tapi plot twist-nya gila banget guys. Ternyata istrinya nggak mati. Istri pria ini tiba-tiba hilang di hari ulang tahun pernikahan mereka. Rumahnya berantakan kayak ada perampokan. Si pria panik banget, tapi bukannya simpati, polisi malah curiga sama dia. Terus makin banyak bukti yang muncul kalau dia ini pelakunya. Mulai dari tetangga yang bilang hubungan mereka nggak baik, sampai dari istrinya yang ditemuin polisi. Isinya, istrinya cerita kalau dia takut banget sama suaminya ini, dan curiga si suami bakal ngabisin dia. Media juga ikut nyudutinnya. Semua orang percaya si pria yang ngebunuh istrinya. Pokoknya situasi makin panas dan si pria kelihatan makin terpojok. Pria ini lagi siap-siap bareng keluarganya buat ngerayain Thanksgiving di rumah tetangga yang kebetulan punya banyak kesamaan, termasuk umur anaknya yang sama. Pas orang tuanya sibuk, anak cewek bungsu si pria sama anak tetangganya yang juga cewek jalan-jalan bareng kakaknya. Mereka nemu mobil RP dan langsung penasaran banget mulai manjat-manjat mobil itu tanpa berhenti. Setelah puas main, mereka balik ke rumah dan 2 keluarga ini habisin waktu bareng-bareng. Tapi lama-lama 2 anak cewek itu mulai bosan dan minta izin balik ke rumah si pria buat ngambil mainan baru. Nah, disinilah kekacauan dimulai. Si pria baru nyadar kalau anak cewek dan anak tetangganya itu ternyata balik ke rumah tanpa diawasi kakaknya. Kepanikan mulai meluas pas mereka sadar kalau 2 bocah itu nggak nyampe ke rumah buat ambil mainannya. Mereka cari-cari tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya anak sulung si pria bilang, jangan sampai adikku balik ke mobil RP tadi. Tapi pas dicek mobil itu udah nggak ada. Ibu yang dituduh ngeracunin tamu di acara pemakaman suaminya. Kejadian ini bikin semua orang heboh. Anaknya yang seorang wanita pengacara kece nggak percaya kalau nyokapnya bersalah. Dia nekat balik ke kampung halamannya buat nyelidikin kasus ini. Setiap kali dia deketin kebenaran, makin banyak yang berusaha ngalangin dia. Walau gitu, dia tetap ngumpulin semua bukti dan siap mengungkap siapa yang sebenarnya di balik kasus ini. Dan semuanya berujung pada konfrontasi yang menegangkan. Ada pria dengan kepribadian ganda dan yang sisi jahatnya itu udah ambil alih sepenuhnya. Dia jadi sosok yang ngeri banget sampai berani habisi polisi yang datang ke rumahnya. Bahkan dia menyerang anaknya sendiri juga. Terus ada temen ceweknya yang datang dan dia hampir aja jadi korban. Untungnya dia selamat dan sempat ambil senjata polisi yang tadi dihabisi si pria buat nyelamatin anaknya. Si anak buru-buru lari ke gua di dekat rumahnya, tapi ayahnya malah ngejar. Temen ceweknya ini juga ikut lari buat bantu si anak. Aksi tegang makin jadi pas pria itu hampir aja nyerang temen ceweknya yang lagi coba nyelamatin anaknya. Untung si anak berhasil ngelakuin sesuatu yang bikin ayahnya teralihkan. Dan akhirnya berkat keberanian si cewek ini, si pria berhasil dilumpuhkan pakai senjata. Pria itu tewas dan anaknya pun akhirnya bebas dari ancaman ayahnya sendiri. Serem banget, pria ini nemuin kekasihnya tewas tertusuk di bathtub kamar mandi. Panik, dia langsung tanya ke anaknya yang emang pernah nunjukin rasa gak suka sama kekasihnya ini. Tapi si anak malah bersikeras kalau yang ngelakuin itu adalah temen hayalannya. Si pria makin emosi, akhirnya ngurung anaknya di kamar. Saat dia balik buat ambil jasad kekasihnya, ternyata jasadnya itu udah hilang. Bingung, dia keluar buat nyari. Tapi tiba-tiba suami tetangganya yang emang agak aneh muncul dari belakang dan nanya soal anaknya. Si pria langsung panik dan lari ke rumah. Baru sadar kalau mungkin benar teman hayalan yang dimasuk anaknya itu emang nyata. Dan dia yakin suami tetangganya ini adalah sosoknya. Ada seorang ibu yang dituduh ngeracunin tamu di acara pemakaman suaminya. Kejadian ini bikin semua orang heboh. Anaknya yang seorang wanita pengacara kece gak percaya kalau nyokapnya bersalah. Dia nekat balik ke kampung halamannya buat nyelidikin kasus ini. Di sana dia menemukan banyak kejanggalan dan semua orang kayak nutup-nutupin sesuatu. Si wanita makin curiga, ada apa sih sebenarnya? Setiap langkahnya makin bikin dia penasaran dan jelas dia gak mau nyerah.
Polisi ini lagi nyelidikin kasus hilangnya 2 bocil cewek. Suatu hari anggotanya nemuin mobil RP yang diduga milik pelaku parkir di depan hutan. Pas mau ngegeledah, pelaku coba kabur, tapi akhirnya malah nabrakin mobilnya ke pohon. Polisi pun langsung ngegeledah mobilnya, tapi anehnya nggak ada jasad yang ditemukan. Setelah ngecek, polisi malah nemuin pelaku yang lagi sembunyi di balik tirai. Ditanyain nih soal 2 bocil itu, tapi dia malah diam aja. Akhirnya polisi perintahkan buat nyisir hutan dan bawa pelaku ke kantor buat diinterogasi. Setelah 10 jam interogasi, pelaku tetap nggak ngomong apa-apa. Polisi nggak nyerah. Jadi mereka periksa mobil RP-nya, tapi nggak ada jejak apapun. Penasaran, polisi akhirnya datangin rumah pelaku yang ternyata tinggal sama tantenya yang udah ngurusin dia sejak kecil. Polisi ini masuk ke kamar pelaku, tapi lagi-lagi nggak nemuin bukti. Jadi satu-satunya cara sekarang ya nyisir hutan itu. Ada seorang pria yang ngundang kekasih barunya buat makan malam bareng dia dan anaknya. Tapi anaknya jelas-jelas gak suka sama kekasih ayahnya ini. Sebagai bentuk protes, dia nekat pakai gaun ibunya yang udah gak ada dan mulai buang satu persatu buku pemberian kekasih ayahnya ini. Saya pun marah dan nyuruh anaknya pergi ke kamarnya. Pas tengah malam, si pria gak sengaja kebangun dan pergi ke kamar mandi. Dia nemuin tulisan aneh yang bilang, "Sekarang lihat apa yang telah kau lakukan," dengan panah arah ke bathtub. Alangkah terkejutnya si pria pas dia lihat di dalam bathtub itu ada mayat kucing peliharaan mereka. Dia langsung bergegas ke kamar anaknya dan anaknya bilang itu ulah Charlie, teman hayalannya yang dia ciptain sendiri. Si ayah pun takut dan sedih lihat anaknya kayak gitu. Istri pria ini tiba-tiba hilang di hari ulang tahun pernikahan mereka. Si pria panik banget, tapi bukannya simpati, polisi malah curiga sama dia. Dia nggak cuma dituduh polisi, tapi semua bukti juga nunjukin kalau dia mungkin pelakunya. Dari diari istrinya terungkap kalau dia sering takut sama suaminya ini. Ini bikin publik makin yakin kalau si pria bersalah. Nah, ada lagi, polisi nemuin bukti-bukti lain kayak pengeluaran keuangan mencurigakan atas nama si pria. Ditambah si pria kelihatan nggak konsisten soal alibinya. Dan yang bikin makin parah, ada tetangga yang bilang si pria punya selingkuhan. Skandal makin kebuka, publik makin percaya kalau si pria ini emang nggak setia sama istrinya. Jadi alasan buat dia ngebunuh istrinya biar bisa bebas sama selingkuhannya. Media nggak kasih ampun. Media bikin si pria kelihatan kayak monster. Pokoknya si pria benar-benar di ujung tanduk. Tapi yang kalian nggak tahu, istrinya ternyata punya rencana jahat. Bocil ini nyaksiin kejadian tragis yang dialami ibunya. Dia jadi trauma dan murung banget. Ayahnya yang sedih ngeliat anaknya kayak gitu akhirnya memutuskan buat pindah ke desa supaya bisa ngurangin traumanya. Waktu ayahnya lagi ngecek rumah barunya, si anak tiba-tiba hilang. Ternyata dia berdiri sendiri ngeliatin hutan. Meski ayahnya terus coba ngibur, ngajak main petak umpet kayak dulu sama ibunya, bahkan ngajak mancing, si anak tetap datar dan murung. Yang bikin aneh, dia malah bilang punya teman baru bernama Charlie. Ayahnya mikir ini cuma teman imajiner karena dia trauma. Ya udah, besok paginya saat ayahnya lagi bongkar barang di gudang, sementara si anak nih pergi ke sebuah gua dekat rumah. Di sana dia kaget sampai bonekanya jatuh, kayak ada sesuatu yang bikin dia ketakutan. Pria ini datang ke reuni yang diadakan mantan istrinya, tapi dia ngerasa ada yang aneh. Suami baru mantan istrinya nyalain lentera merah di taman, dan setelah dia nemuin pesan misterius di laptop, dia curiga ada sekte di balik semua ini. Saat mereka bersulang, dia hancurin gelas-gelas karena takut diracun. Tiba-tiba temannya mantan istrinya nyerang dia, dan dalam perkelahian itu temannya si pria tiba-tiba pingsan dan meninggal. Kekacauan mulai terjadi saat suami baru mantan istrinya ini dan 2 temennya mulai ngabisin tamu satu persatu. Untungnya si pria, pacarnya dan temennya ini berhasil kabur dan sembunyi.